Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman punya berhala dalam hidup? Berhala adalah segala sesuatu yang kita sembah dan menjadi fokus dalam hidup kita selain dari Tuhan. Jadi, apapun yang kita cintai, lebih dari kita mencintai Tuhan, itulah berhala kita. Pada masa lalu, berhala biasanya punya bentuk fisik, seperti patung dewa-dewa yang disembah oleh umat Israel. Tapi inti dari penyembahan berhala bukan soal patung yang disembah dan dibawa kemana-mana, tapi soal ide atau arti di balik patung tersebut yang membuat kita melupakan Tuhan. Mari kita belajar dari beberapa berhala pada zaman umat Israel yang masih kita bisa temukan di masa sekarang. Yang pertama adalah Dewa Baal. Dewa Baal adalah dewa cuaca dan kesuburan. Dengan menyembah Baal, menurut logika orang Israel, mereka pasti sukses dan panen mereka pasti berhasil. Tapi hal ini dipatahkan oleh Tuhan melalui 3 tahun kekeringan di masa pemerintahan Ahab. Walaupun mereka sudah mempersembahkan berbagai macam kurban dan juga berteriak-teriak mohon kepada Baal, tapi hujan tidak turun sama sekali. Karena Baal hanyalah patung. Dewa Baal dalam hidup kita sekarang ini adalah saat kita mengandalkan logika dan pengetahuan kita untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Dengan logika dan pengetahuan, kita pikir hidup ini dan masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Baal membuat kita melupakan Tuhan. Dewa yang kedua adalah Dewa Mamon. Dewa Mamon ini adalah dewa kekayaan duniawi. Menyembah Mamon jelas sangat dilarang, seperti yang tertulis di Matius 6. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang mamonnya uang berpikir bahwa uang adalah segalanya. Segalanya bisa diselesaikan dengan uang, dan kalau kita punya uang, kita bisa melakukan segalanya. Kalau kita terus-menerus melakukan hal-hal untuk memuaskan keinginan kita sendiri, itu artinya kita juga menyembah Mamon. Misalnya, kita belanja terus-menerus, atau kita main game terus-menerus. Atau mungkin kita menghabiskan waktu kita berjam-jam hanya untuk nonton video online atau scrolling sosial media. Mamon membuat kita merasakan kelegaan dan kesenangan sesaat, seakan-akan masalah kita sudah selesai, padahal itu hanya ilusi dari iblis. Dewa yang ketiga adalah Dewa Molok. Dewa ini adalah dewa yang disembah oleh bangsa Amon. Penyembahan dewa ini sangat kejam, seperti yang bisa kita baca di Yeremia 32. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, contoh ekstrim dari penyembahan Molok di masa sekarang adalah tindakan aborsi anak. Jadi, tindakan aborsi menurut mereka adalah tindakan yang tepat, karena itu akan melancarkan hidup mereka. Molok dalam hidup kita sekarang ini adalah ketika kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya dalam pekerjaan, kita memfitnah teman kerja kita supaya kita bisa dapat jabatan yang lebih baik. Apalagi yang menghilangkan nyawa orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita lihat dari 3 berhala tadi, ada satu sifat yang menyebabkan orang menyembah berhala, yaitu sifat serakah. Kita ingin bisa punya kontrol akan hidup kita ingin punya materi duniawi yang banyak, bagaimanapun caranya. Itu semua adalah sifat serakah.
Sifat serakah ini tidak akan pernah membawa kita pada hal yang baik. Tuhan punya satu perumpamaan yang sangat tepat untuk ini di Lukas 12. Adalah seorang kaya. Ia mempunyai tanah yang memberi banyak hasil. Orang kaya itu mulai berpikir dalam hatinya, "Sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Apa akalku sekarang?" Kemudian ia berpikir lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, "Nah, aku ada akal. Gudang-gudangku akan kusuruh rombak lalu kubangun yang lebih besar. Disitulah akan kusimpan semua gandumku serta barang-barangku yang lain. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, 'Engkau beruntung. Segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang. Makan minumlah dan nikmatilah hidupmu.' Tetapi Allah berkata kepadanya, 'Hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu?' Demikianlah jadinya dengan setiap orang yang berusaha menjadi kaya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak berusaha menjadi kaya di mata Allah." Saat kita terus-menerus mengejar harta dan juga kita merasa kita bisa mengontrol hidup kita dengan tangan kita sendiri, saat itulah kita justru harus khawatir, jangan-jangan kita menjalani hidup yang sangat sia-sia. Dulu teman saya pernah berkata begini, "Untuk apa sih sebetulnya kita menimbun harta kita? Toh nanti kalau kita meninggal, kita hanya dapat tanah 1x2 meter untuk kuburan kita. Harta kita tidak akan bisa kita bawa mati. Kita seharusnya mengumpulkan poin di mata Tuhan, bukan poin di mata dunia atau di mata manusia." Dengan menyembah berhala apapun yang ada di dunia ini, kita sebetulnya sudah mengabaikan dan tidak percaya pada janji Tuhan pada kita. Tertulis di Ibrani 13. "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, 'Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.'" Mungkin sampai saat ini kita berpikir, "Saya tidak punya berhala lagi. Saya hanya taat dan takut pada Tuhan saja." Ada cara mudah untuk mengecek apakah kita betul-betul sudah tidak punya berhala lagi, yaitu dengan menanyakan pada diri kita sendiri saat kita sedang merasa cemas dalam pengambilan keputusan. Kita tidak tanya Tuhan, tapi kita lebih pilih untuk tanya teman dan kerabat kita. Apakah yang kita lakukan ketika kita sedang dalam titik terendah? Siapakah yang pertama kali kita cari pada saat kita mengalami kesulitan? Itu jawaban kita akan sangat beragam. Mungkin kita menjawab saat kita sedang patah hati, kita akan nonton TV dalam waktu yang lama, atau kita belanja sampai kartu kredit kita limitnya habis. Atau mungkin kita makan es krim sebanyak-banyaknya supaya kita lupa pada kesedihan kita. Bisa juga pada saat kita mengalami kegagalan pada proyek di pekerjaan. Kita bukannya berkonsultasi pada Tuhan, tapi kita justru menghabiskan waktu untuk menonton video online atau scrolling sosial media untuk menghilangkan pikiran kita. Kalau hal pertama yang kita ingat bukan tanya Tuhan, berarti hal yang kita ingat itulah yang menjadi Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul tidak punya berhala, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Dari sini mungkin kita juga pikir, saya sudah minta tolong pada Tuhan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah datang. Nah, coba kita cek. Jangan-jangan kita minta tolong Tuhan, tapi kita masih juga pelihara berhala kita. Kita bisa baca di 1 Samuel 7. Kalau kamu hendak kembali kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan sepenuh hatimu, haruslah kamu membuang semua dewa asing. Serahkanlah dirimu sama sekali pada Tuhan dan berbakti kepadanya saja, maka kamu akan dibebaskannya dari orang Filistin.
Dari ayat tersebut jelas sekali kalau kita masih mendua hati, maka pertolongan Tuhan tidak akan datang. Kalau kita minta tolong pada Tuhan, tapi kita juga masih saja mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka pertolongan Tuhan tidak akan datang. Atau mungkin kalau kita minta tolong Tuhan, tapi kita lebih tertarik pada jawaban yang diberikan di video online, pertolongan Tuhan akan lenyap begitu saja. Saya dahulu juga berjuang untuk melawan berhala dalam hidup saya. Karena saya merasa kesepian saat tinggal sendiri, saya sering menonton video online. Saya banyak menghabiskan waktu saya untuk nonton video online. Karena saya pikir konten video itu tidak apa-apa, tidak berlawanan dengan perintah Tuhan, pasti aman. Tapi kemudian saya menyadari kalau saya sedang sedih atau marah, hal pertama yang saya lakukan adalah nonton video online. Kemudian Tuhan minta saya untuk puasa nonton video online. Walaupun sulit, saya terus taat. Dan setelah dipikir-pikir lagi, konten video online itu tidak ada gunanya untuk hidup saya. Tidak ada gunanya juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan benar saja, banyak sekali perkataan dari Tuhan yang tadinya tidak terdengar oleh saya, akhirnya bisa terdengar. Jadi jelaslah buat saya, apapun yang menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan dan untuk fokus pada Tuhan, itu adalah berhala dalam hidup kita dan harus segera dibuang jauh-jauh. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari berhala? Yang pertama adalah mohon ampun pada Tuhan dan membuang berhala kita. Jadi, kalau kita mohon ampun pada Tuhan, tapi kita masih menghambur-hamburkan uang pada saat kita merasa sedih, artinya belanja masih menjadi berhala kita. Atau kalau kita mohon ampun pada Tuhan, tapi kita masih juga main game terus-menerus pada saat kesulitan, maka itu artinya game masih menjadi berhala kita dan permohonan ampun kita akan menjadi sia-sia. Langkah yang kedua adalah minta Tuhan untuk mengangkat dan membuang keterikatan kita pada berhala. Tuhan sudah berjanji pada kita di Matius 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh minta tolong pada Tuhan untuk mengangkat keterikatan kita pada berhala, maka kita pasti bisa lepas dari berhala itu. Tidak ada manusia lain ataupun benda apapun yang bisa membebaskan kita dari berhala. Hanya Tuhan saja yang bisa. Yang ketiga yang harus kita ingat adalah jangan bergaul dengan orang-orang yang terikat pada berhala. Hal ini bisa kita pelajari dari kisah kejatuhan Salomo di 1 Raja-Raja 11. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Tuhan sudah memerintahkan bahwa orang Israel tak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa itu. Sebab mereka nanti menyebabkan orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Walaupun demikian, Salomo menikahi juga wanita-wanita asing. Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah. Sehingga pada waktu ia sudah tua, mereka berhasil membujuknya menyembah ilah-ilah lain. Demikianlah Salomo berdosa terhadap Tuhan. Daud, ayah Salomo, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi Salomo tidak seperti itu. Sudah 2 kali Tuhan Allah Israel menampakkan diri kepada Salomo dan mengingatkan dia bahwa ia tak boleh menyembah ilah-ilah lain. Namun Salomo tidak mentaati Tuhan. Ia malah meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan marah kepadanya. Tuhan berkata, "Karena dengan sadar engkau melanggar perjanjianmu dengan aku dan tidak mentaati perintah-perintahku, maka aku akan merenggut kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada seorang penggawaimu. Demi ayahmu Daud, aku tidak akan melakukan hal itu semasa hidupmu. Pada masa pemerintahan putramu, barulah aku melakukannya." Salomo tidak segera minta ampun. Dia juga tidak menjauhi istri-istrinya yang sesat, dan dia juga tidak minta pada Tuhan untuk mengangkat keterikatannya terhadap berhala. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita masih punya berhala dalam hidup kita? Kalau kita masih punya berhala, segeralah minta ampun dan buang semua berhala itu jauh-jauh.
Jangan lupa minta tolong Tuhan untuk mengangkat keterikatan kita terhadap berhala dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang terikat dengan berhala. Tuhan berkati.